Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat para juri atau bapak dan ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua agar dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Fajrina dari SMA Negeri 1 Gading Rejo. Saya di sini akan menyampaikan sebuah topik tentang pergaulan bebas yang dapat membuat masa depan generasi muda hancur. Di zaman sekarang ini, banyak remaja bahkan anak-anak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Apa sih itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari tuntutan, kewajiban, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas bisa terjadi karena salah memilih lingkungan pertemanan, serta rasa penasaran dan sikap labil yang masih melekat pada remaja. Adapun hadis, larangan pergaulan bebas yang berarti, ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki yang berhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Beberapa ciri-ciri yang termasuk ke dalam pergaulan bebas seperti penghamburan harta, berbuat tanpa perhitungan antara benar dan salah, terjerat ke dalam pesta minuman keras dan obat-obatan terlarang, berperilaku tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat, serta berpakaian terbuka dan membiarkan auratnya terlihat. Hadirin yang berbahagia, salah satu contoh pergaulan bebas terutama di masa kini adalah seks bebas. Apa itu seks bebas? Yaitu pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan yang hukumnya jelas haram dalam Islam dan wajib untuk kita jauhi. Penyebab dari pergaulan tersebut adalah dangkalnya keimanan seseorang, larut dalam bujukan syaitan, sering berteman dengan yang buruk akhlak, serta kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Seseorang yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan menerima akibat yang buruk yang sudah jelas dan pasti, antara lain mengakibatkan malas beribadah, mental tidak stabil, hidup berfoya-foya, serta munculnya permusuhan, dan hubungan kedua orang tua menjadi renggang. Pergaulan bebas bisa mengakibatkan terjadinya zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berarti, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran surat Al-Isra ayat 32. Permasalahan ini dapat dihindari dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah, dengan yang dapat dilakukan dengan cara beribadah, baik itu sholat, mengaji, maupun ibadah-ibadah lainnya yang bernilai amal baik. Bisa juga dengan mengikuti majelis taklim dan berteman dengan orang-orang yang baik agar kita juga terpengaruh yang baik pula. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain dapat menghindari kita dari pergaulan bebas, bisa membuat kita mendapatkan banyak pahala. Hati menjadi lebih tenang dan membuat waktu yang kita miliki menjadi lebih bermanfaat daripada disia-siakan untuk hal yang tidak penting. Teman-teman yang saya hormati, kita dapat mengambil hikmah dari menjauhi pergaulan bebas ini, yaitu dengan memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar etika agama. Saya harap teman-teman semua dapat berprestasi dan membanggakan kedua orang tua, serta jauhilah pergaulan bebas yang hanya dapat merusak masa depan kita sebagai generasi muda. Pagi-pagi pergi ke pasar membeli beras, jangan lupa mampir di toko Pak Fuad. Dekati Allah, jauhi pergaulan bebas. Niscaya hidupmu akan bermanfaat. Ingat, pergaulan yang baik akan saling mendukung perbuatan yang baik pula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah di baliknya. Mohon maaf bila ada salah kata.
Kepada semua saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.